Seri pengajaran 3 wujud firman, Three States of the Word. Sebuah paradigma baru dalam memahami hakikat Injil Kristus, dari hukum tertulis kepada perjumpaan spiritual dan tatanan roh yang membawa kehidupan. Selamat malam, salam kehidupan. Kembali setelah absen satu Selasa. Dan saya percaya apa yang disampaikan oleh Pak Doni Selasa yang lalu sudah menjadi berkat tentang the man of Moses. Sebuah gambaran, sebuah perjalanan rohani, perjalanan iman. Jadi Musa mengalami sebuah transformasi. Dan Musa adalah salah satu prototipe yang kita bisa pelajari. Perbedaan Musa dengan orang Israel adalah mereka berjalan, tapi mereka nggak berjalan. Mereka berjalan secara fisik dan lokasi. Tapi mereka nggak pernah moving forward. Anda lihat. Jadi dapat terjadi seorang bisa beraktivitas, tetapi dia nggak pernah moving forward. Makanya ada 3 dimensi kehidupan. Being, moving, living. Kalau dalam bahasa sekulernya being, doing, having. Kenapa nggak pakai doing dan kenapa Alkitab berkata moving? Itu menarik sekali. Karena doing you can do a lot, but it doesn't mean that you moving forward. Kita bisa beraktivitas, tetapi kita belum tentu menuju sebuah titik sasaran. Kalau moving artinya engkau you do dan kau lihat sebuah sasaran dan kau bergerak ke sana. Orang Israel hanya menjadi tua, tapi dia nggak pernah growing secara iman, secara rohani. Makanya banyak orang mengatakan beriman, tetapi hanya berhenti iman untuk menerima pengampunan. Satu level lagi, iman menerima pertolongan. Tetapi apakah kita boleh rela atau bersedia masuk dalam iman untuk mengalami sebuah perjalanan yang membawa transformasi? Kita sudah belajar season 1. Karena kedewasaan itu bukan optionable. Bukan sesuatu pilihan. Growing up itu adalah part of design. Live without progress is sin. Dan bagaimana progres itu terjadi? You walk. Jadi mari kita seperti belajar ilmu fisika, ilmu kimia. Karena ilmu kimia, fisika, sains itu sebenarnya refleksi dari sebuah kebenaran spiritual. Oh, begitu Pak? Iya. Kalau engkau nggak move, engkau nggak progress. Tapi bagaimana you move? Engkau harus lihat sasaran. Dan dalam move, dalam walk, kita nggak bisa walk tanpa hadirat Tuhan. Makanya itu yang diminta Musa. If your presence does not go with us, do not bring us up from here. Kalau engkau hadiratmu nggak menyertai aku, jangan suruh aku jalan. Karena itu bukan lagi sebuah perjalanan iman. Ada seorang hamba Tuhan yang bikin quote yang, wah saya sampai tersentak. The curse of human being that they live without the presence of God. Wow. Kita anggap itu adalah sesuatu yang wajar, normal, orang hidup tanpa hadiratnya. Tapi ternyata manusia ini sebetulnya didesain hidup dalam presence of God. Karena di dalam presence itulah kehidupan itu dialirkan.
Dan present itu nggak bisa digantikan dengan hukum tertulis. Nah, masih ingat season kelima kita belajar apa? Kebenaran. Kata kebenaran itu bukan righteousness, tetapi truth. Firman itu truth. Tapi truth itu diwujudkan dalam action. Jadi righteousness dengan truth ini tidak bertentangan. Tetapi hakikat being dan moving. Ini ekspresinya righteous. Sumbernya truth. Nah, kita perlu merenungkan perkataan Pilatus. Apa itu kebenaran? Sebab righteousness tanpa truth itu sebuah aktivitas, bukan righteousness. Makanya Paulus berkata, tanpa iman itu dosa. Salah satu yang saya lagi merasa dikhotbahi oleh seorang sosok yang kontroversi adalah Nikita Mirzani. Dan saya belajar satu hal, Anda jangan belajar uraannya, tapi sebuah kejujuran. Jadi apa yang dia lakukan itu jujur. Gitu ya. Saya nggak katakan selalu benar. Karena kejujuran itu adalah salah satu fondasi atau elemen yang kita butuhkan untuk kita jalan sama Tuhan. Dan Anda rasakan bagaimana kita dalam bermasyarakat. Suka nggak suka, kadang kita dipaksa untuk memakai topeng. Dan sebagai orang terpaksa harus pakai topeng itu. Dia nggak pernah berani pembukanya. Makanya salah satu kalau kita kaitkan, kenapa Tuhan berkata, kalau orang nggak merendahkan diri seperti anak kecil, atau jadilah seperti anak kecil, karena dialah empunya kerajaan surga. Anak kecil itu nggak punya topeng. Oke. Dan kita hati-hati, kalau sudah jadi dewasa, apalagi sudah semakin tua. Itu, kalau nggak hati-hati, topengnya tambah tebal. Tapi tidak harus seperti itu kalau kita tahu caranya membuka topeng tiap kali. Jadi kita perlu hikmat, bertumbuh, tapi ketulusan harus kita pelihara. What is truth? Apa itu kebenaran? Yesus berkata, aku datang untuk membawa kebenaran. Yang pertama, kebenaran itu adalah satu pribadi. Kebenaran itu bukan hanya sebuah peraturan. Bukan hanya sebuah hukum. Kebenaran itu a person. Dan ini mengejutkan, atau bukan mengejut, tidak pernah difahami oleh ahli Taurat. Makanya dalam TSUB, salah satu quote, tidak ada tokoh yang begitu diperdebatkan seperti Kristus. Karena dia berbeda dengan semua nabi yang pernah ada. Semua pemuka agama, bahkan pendiri agama. Apa kata kunci perbedaannya? Dia membawa sebuah paradigma baru, di mana kebenaran itu bukan sekedar sebuah peraturan, cara, tetapi dia berkata, akulah kebenaran. I'm the person of truth. Dan itu tidak pernah nyantol di dalam pikiran ahli Taurat. Dan di dalam aku ada kehidupan. Dan siapa percaya kepadaku, siapa yang percaya beriman, terhubung kalau saya balas, terkonek sama aku, dia dibenarkan. Jadinya begitu. Dia menjadi benar. Karena akulah kebenaran.
Saya kalau merenungkan juga kaget-kaget. Ini barang lain. Tapi kita jadikan kekristenan menjadi barang umum. Padahal ini sesuatu yang berbeda paradigma. Konsepnya totally different. Jadi orang karena iman dia dibenarkan. Status, a gift. Anda tahu apa artinya status? Kalau Anda punya status, Anda punya akses yang berbeda. Bukan soal kelakuan, Anda punya kartu kredit. Apa itu? Platinum, privilege. Anda bisa masuk loans. Status. Bukan karena Anda lebih cakep. Bukan karena pakaian Anda lebih baik. Anda diposisikan by status dengan kartu kredit. Atau kartu debit. Saya sudah lama nggak ke airport. Terakhir kita ke Bandung naik mobil, nggak ke airport. Oke. Kebenaran itu status karena engkau terhubung dengan seseorang. Ketika Ruth dijadikan istrinya Boaz, dia menerima status. Itulah yang mau dibawa Yesus. Tetapi status itu terhubung menjadi realita, kita sudah belajar. Hubungan dalam perjanjian. Yang ketiga, hubungan itu membuat Anda menerima aliran kebenaran. Sehingga keberadaan Anda, engkau akan aku menulis hukumku dalam pikiranmu dan hatimu. Khotbah di bukit yang disebut beatitude itu you are, blessed are, not blessed you do. Engkau adalah. Karena terhubung oleh kebenaran itu, zat hidup ini masuk. Sehingga hatimu dibuat benar. Hatimu disunat. Pikiran kita dibersihkan. Engkau menjadi seseorang yang baru. Ciptaan baru. Dari ayam jadi bebek. Dulu nggak suka air, sekarang suka air. Yang keempat, kebenaran itu adalah kebenaran kalau dia sosok kebenaran yang membawa percaya, mengajak orang masuk dalam perjanjian. Dalam ikatan dengan sang kebenaran. Bukan hanya berhenti terhubung, tapi masuk dalam ikatan. Istilahnya, membership-nya seumur hidup dan tidak boleh dibatalkan. Itulah namanya marriage. Relation in covenant. Nah, makanya kau mesti mati terhadap hukum Taurat. Nah, sebagian orang menafsirkan kalau gitu kita nggak di bawah peraturan. Betul. Artinya gini, oh saya nggak perlu aturan orang jadi orang Kristen. Semuanya jadi benar. No. Karena engkau jadi milik dia. Dialah kebenaran. Bukan hanya kasih karunia. Pribadi Yesus itu kasih karunia dan kebenaran. Yang terakhir, kita belajar dalam season 5. Kebenaran itu, karena itu dipanggil jadi perjanjian, menjadi jalan. Duduk perjanjian, lanjut kepada perjalanan, menjadi the way. Menjadi jalan hidup. Yang membuat engkau lumat, masuk, jadi milik sang kebenaran,
Jadi hamba kebenaran, lumat di dalam kebenaran. Karena engkaulah di dalam jalan, bukan kita ngantongi jalan. Kalau saya berkhotbah tentang kebenaran, bukan berarti saya seperti ngerimut kontrol kebenaran. Saya tetap di dalam kebenaran. Saya menyuarakan. Tetapi hidup saya, sebenarnya saya wajib tunduk kepada kebenaran. Bukan berarti kalau jadi gubernur bisa melanggar peraturan yang dia buat sendiri. Yang dia khotbahkan. Anda nangkap maksudnya. Dia tetap harus di dalam, di bawah undang-undang itu. Dan menjadi the way of life. Makanya Tuhan kepada muridnya, dia nggak berhenti kepada percaya, tetapi ikutlah aku, follow my step. Oh, masih ada. Kebenaran bukan sekedar berhenti kepada kebenaran sejati adalah Kristus, bukan hanya benar salah. Makanya salah satu orang tahu pengajaran Yesus itu salah satu apa? Pengampunan. Kenapa? Pengampunan adalah kebenaran yang membawa kita kepada kehidupan. Pengampunan adalah kebenaran bukan di level benar atau salah. Pengampunan adalah satu case di mana kebenaran yang dalam level membawa Anda kepada kehidupan. Orang yang dihukum tertulis tidak ngerti. Siapa yang berhak mengadili? Kerajaan. Makanya kalau ada orang membunuh orang atau apa, siapa yang berhak membunuh? Oh, karena apanya dibunuh, saya boleh bunuh dia. Tidak, negara yang boleh, yang berhak. Amin. Nah, seperti itulah. Makanya ada ayat. Maka it's all about kingdom. Pembalasan itu hakku. Pembalasan itu wewenangnya raja, bukan wewenang kita. Tapi mencekno Pak dia. Saya melihat ada film seorang ayah yang membunuh anak perempuannya. Di tengah sidang mencualat dia pokoknya dia melewati orang, pokoknya pembunuh anaknya mau dikipeng. Kira-kira iya, tapi itu tetap melanggar hukum. Oke. Masuk season 6, kita baru mulai. Rasanya nggak habis ini. Lanjut season 7. Nanti. Silakan ayat 6. Ayat 6. Season 6. Kebanyakan kata ayat dan pasal. Oke. Nah, tadi siang sempat ada, sambil menunggu. Tadi siang sempat ada diskusi Pak Hoge sama Pak Tejo. Anda baca itu. Nah, mari kita lihat dalam satu perspektif. Saya bilang, sebetulnya seringkali kita ini dua-dua benar. Tapi kita mesti lihat dalam mampu memahami. Saya katakan gini, hukum kebenaran itu bisa ditipu, bisa dimanipulasi. Tapi sang kebenaran sejati nggak bisa. Jadi urapan kuas itu bisa dimanipulasi. Tapi Tuhan tidak bisa. Tuhan tidak bisa. Pribadi kebenaran nggak bisa ditipu. Itu benar. Tetapi yang mau dimaksud oleh si yang bicara di klip itu sebenarnya itu menarik. Itu sebetulnya sama seperti yang kita belajar. Bagaimana kebencian itu bisa sembunyi di dalam perintah yang luhur. Pakai baju yang luhur, kebenaran, tapi isinya kepalsuan. Toh, itu dalam paradigma teologi belum dikenal. Karena dia hanya mengecek jubahnya. Jubahnya benar kok. Hukumnya benar kok.
kok, teologinya benar kok, doktrinnya benar kok. Jadi dia benar. Siapa bilang? Belum tentu. Contohnya siapa? Ahli Taurat. Doktrinnya benar. Tapi kuasa maut atau iblis itu masuk bersembunyi di situ. Dan Tuhan nyingkapkan, iblis itu bapakmu. Karena engkau ingin membunuh, engkau ingin melakukan seperti bapakmu. Melakukan apa? Bunuh orang. Tuh saya tidak bunuh karakter ya bunuh. Memfitnah orang dia bunuh. Makanya senjatanya iblis apa? Istilah. Kita jangan terjebak dengan istilah. Sebetulnya apa yang disampaikan klip itu bagus sekali. Walaupun ada kelemahan-kelemahan istilah, tapi tangkap maknanya. Dusta. He is the father of liar. Dia itu bapak dusta. Jadi kalau Anda sedang mengejar kebenaran, sedang mencari kebenaran, salah satu yang Anda harus hadapi, bisa ngoncei bahasa Jawanya, Anda ketemu dusta. Dan dusta itu bisa dalam pengajaran, tapi dusta itu ada juga di dalam hati manusia, hati kita. Kok bisa begitu, Pak? Firman Tuhan mengungkapkan betapa liciknya hati. Lebih licik dari segala sesuatu. Lihat, kalau kita sudah mangkel sama orang, nantilah ada suara, oh iya dia kok pantas digini, no. Nanti kan ada, kok bisa gitu loh. Idenya tuh keluar. Loh aku lara salah toh. Wah aku ini kan pekorong ini toh. Lah itu joker. Selalu kita akan dapat alasan untuk membenarkan. Aneh tapi nyata. Apa yang membuat Kain itu membunuh adiknya? Dia percaya kepada dusta. Tuhan ini orang cinta sama kamu. Tuhan ini pilih kasih. Dia nih. Padahal Tuhan itu tidak menolak dia. Menolak persembahan. If you do well, don't you be accepted. Tapi dia percaya sama dusta. Jadi hakikat dosa itu salah satu apa? Dusta. Deception. Nah kita nggak bisa ngelawan deception dengan akal budi kita. Dengan mata kita. Makanya waktu Tuhan berhadapan dengan setan ini kalau disingkatkan itu banyak hal yang bisa kita belajar. Karena apa yang disampaikan Tuhan itu, apa yang disampaikan setan itu masuk akal semua. Kamu lapar kok. Enggak ada bakso. Enggak ada batagor. Ya buat dong. Apa? Batu jadi roti. Lah aku melarat kok. Aku gak bisa makan. Ya nyolong yuk. Ya gak apa-apa toh. Loh, coba. Ini masuk akal, sangat masuk akal. Kenapa kau menjual diri? Ya aku terpaksa, Pak. Tuhan berbelas kasihan sama orang-orang seperti itu. Saya tidak kata. Tapi itulah natur dari dosa. Deception. Dari mana? Bapak dusta itu. Ini isinya dusta semua. Nah, pencobaan yang kedua. Ini. Meniadakan kebenaran atas nama kasih karunia. Kamu tuh disayang. Kamu tuh orang pilihan. Gak apa-apa. Ya tahu kalau saya petakan gitu, ngeri sekali. Ini berapa banyak orang Kristen yang terjebak di sini. Jatuh, nanti Tuhan itu tolong kok. Kamu kan anaknya. Dan cara guru besar kita, guru agung kita, ada tertulis. Nggak main perasaan. Nggak main pikiran. Nggak main beralasan atau tidak.
Itu namanya pedang roh. Anda dan saya harus mainkan, bisa mainkan. Karena ada saat-saat itu seperti dialog itu terjadi. Nah, apa bedanya tatanan dengan peraturan? Kalau Anda membaca 7 Habits for Highly Effective People, ini nggak ada di buku. Tapi ya, yang saya sampaikan sama maksudnya. Nanti 2 contoh saya bagikan. Siapa yang pernah baca 7 Habits? Itu ada cerita orang nakoda kapal gede. Di sini kapal ini, misalnya 200 ton. 200 ton ya? Kapal segitu ya? Itu gede. Apa? DT ya? DW atau DT? Pokoknya ada ukuran kapal. Oh Pak Devi tahu. Apa? DWT. DWT. Roger. Ini di sini mau lewat. Oh ya, pesan diterima. Terus sini. Tolong minggir. Oh enggak, kamu yang minggir. Oh, enggak bisa. Ini kapal gede. Gua lewat, kamu yang minggir. Maaf. Mohon Anda minggir. Emangnya lu siapa? Aku mercusuar. Statement kami membuka. Lu nggak suka, lu nggak ngai, ya sudah. Tubrukan lu karam. Lu nubruk itu tenggelam. Itu namanya tatanan. Nggak perlu ada pengawas, nggak perlu engkau dihukum oleh peraturan, engkau langgar, mengalami konsekuensi. Dan dia sangat adil, tidak memandang bulu, konsisten dari dulu sampai sekarang. Dia nggak berubah. Nah, banyak orang Buddha menyadari. Dan banyak orang Kristen, oleh karena kasih karunia, dia menganggap itu sudah hilang. Tatanan. Padahal tidak. Tetapi bedanya, itu bisa diselesaikan. Sementara kalau kita masuk dalam hukum karma, itu nggak bisa diselesaikan. Selesainya dia, yo bayar sampai sen terakhir. Lo gak bisa nyicil seumur hidup, gak entek Pak. Ya sudah, reinkarnasi ya bayarin lagi. Itu idenya tuh seperti itu. Bayaran sampai entek. Susahnya setelah reinkarnasi, kalau itu ada, gitu. Saya nggak percaya ada, tapi kan secara logikanya, waktu dia hidup, dia ngutang lagi, muncul lagi utangnya. Jadi sebetulnya defisitnya nggak tambah habis, no solution. Itulah sebabnya katanya di Chiang Mai ditemukan bagaimana perkataan Siddhartha Gautama. Sosok yang memberi jalan keluar. That is Jesus Christ. He is the truth. Dialah wujud firman yang menjadi manusia. Oke? Orang nebang hutan, walaupun tidak ada peraturan, tidak dihukum, dia akan mengalami konsekuensinya. Apa? Banjir bandang, desanya hancur. Nah, kita dalam Voice of Life ada 2 isu, life and kingdom. Hari ini kita akan belajar kebenaran dalam 2 view, kehidupan dan kerajaan. Jadi yang ke-7 kebenaran itu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 di season 5. Season ke-6 ini kita akan bisa kebenaran itu tatanan. Sekalipun tatanan itu tidak tertulis, tidak kasat mata, tapi eksistensinya nyata. Anak muda, salah satu yang Anda harus hati-hati dan perhatikan, hormati orang tua. Suka nggak suka, orang tua saya mencekno, nggak bisa, karena dia orang tua.
Tuhan tidak bilang sama orang yang sudah menikah, taatilah orang tuamu. Unik ya, kalau orang sudah menikah itu tidak harus taat sama orang tua. Tapi hormatilah orang tuamu. Amin. Oke. Aku melihat di bawah matahari, nih. Bagaimana kuasa energi, kalau saya bahasakan dalam sekular, kekuatan nasib, kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan, itu mempengaruhi hidup orang. Ini yang dibaca oleh Salomo. Allah nggak sepiro pinter kok. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Sing ngomong bukan orang bodoh loh, orang pinter. Jadi dia, gitu? Karunia bukan untuk yang cerdik. Ada kekuatan-kekuatan yang lain yang di luar kecerdasan, kehebatan yang menentukan hidup kita. Baik negatif maupun positif. Nah, inilah yang saya katakan, kita harus lihat firman itu salah satu adalah menyingkapkan realita hukum tatanan alam roh bagaimana bekerja. Sebagaimana orang menyelidiki, meriset alam jasmani, alam fisik. Bagaimana penemuan obat, bagaimana ilmu fisika, teknologi dikembangkan sehingga muncul mobil, pesawat dan sebagainya yang sanggup bisa mengatasi hukum hukum gravitasi dan seterusnya, hukum Archimedes, gimana besi yang ratusan ton kok bisa ngambang di air itu piye? Itu kalau orang 1000 tahun yang lalu atau berapa tahun manusia yang masih primitif itu deloklah bingung loh, besi kok bisa ngambang. Lah, kayu ngambang itu masuk akal, betul? Besi kok. Tapi itulah yang terjadi. Karena manusia memahami sebuah hukum Archimedes. Apalagi melihat besi bisa terbang. Itu semua adalah hukum tatanan yang ada dalam alam jasmani. Lah hukum aerodinamik itu ketok enggak? Enggak ketok. Hukum gravitasi ini ketok enggak? Enggak ketok. Anda lihat impact-nya. Apa impact-nya? Ceket di tanah terus. Mau suka enggak suka, itu eksis. Kita dipanggil untuk memahami dan selaras. Nah ini saya setuju. Selaras. Kalau diterjemahkan, kata yang diajarkan oleh roh menjelaskan realita alam roh. Itulah firman. Di balik peraturan. Saya begini, kita bukan nolak doktrin. Tapi doktrin bisa berubah. Tatanan nggak bisa berubah. Sebenarnya doktrin itu lahir dari tatanan. Contoh, kita punya kepercayaan, pengajaran. Yesus satu-satunya jalan. Tidak, orang yang tidak terima Yesus tidak bisa diampuni. Itulah doktrin. Firman yang sudah jadi doktrin. Tapi sebenarnya ini firman, ini doktrin ini lahir dari firman. Firman ini lahir dari tatanan. Ini. Karena upah dosa itu apa? Maut. Mati. Makanya Rabi Saul itu mengutip di kitab Roma itu, dia sebagai ahli Taurat itu ngerti benar istilah-istilah yang ada dalam hukum Taurat. Dunia hukum Taurat. Karena waktu Tuhan itu bicara sama Adam, hal pertama, kamu mati. Kata mati ini loh. Nggak bisa diobati. Pakai amal, pakai perbuatan, nggak bisa. Mati itu apa? Ya kehilangan nyawa.
Makanya nebusnya harus pakai nyawa. Nah nyawa itu diwakili oleh darah. Darahnya orang kotor harus ditebus pakai darahnya orang manusia bersih. Ini tatanan. Dari situlah kenapa Yesus itu satu-satunya jalan. Kalau nggak ngerti, dokter bisa dirubah-rubah ya. Begini, ini. Tapi Anda pegang tatanannya. Anda bisa memainkan, bukan memainkan. Anda bisa bergerak dalam doktrin itu tanpa menjadi fanatisme. Karena Anda ngerti lahirnya doktrin itu dari apa. Dari firman yang mana. Sebab kalau ngerti doktrinnya tok, kalimatnya beda wis gegeran. Tadi Pak Oke sama Pak Tejo berdebat, yang satu yang maksudnya Pak Tejo itu benar, pribadi kebenaran itu nggak bisa ditipu. Tapi yang dimaksud oleh si pembicara ini itu adalah hukum kebenaran, peraturan kebenaran. Itu bisa diperkosa, bisa dimanipulasi. Kan begitu. Ada orang nggak salah dibuat salah, bisa kan? Bisa. Tapi sang kebenaran nggak bisa dimanipulasi. Nah, kita kalau nggak bisa bilang, kita bisa engkel-engkelan. Sebenarnya kita ini memperdebatkan dua hal yang berbeda. Tapi kita nganggap sama. Karena katanya sama, kebenaran. Loh sih, kebenaran itu maksudnya apa dulu? Makanya saya selalu wanti-wanti, kenalilah wujudnya itu apa. Sebab kata yang sama, tadi itu namanya kepalsuan, dusta, setan itu bisa pakai baju kebenaran. Namanya dewa bisa pakai baju Yahweh Adonai Elohim. Aku nih itu, padahal bukan. Dia pakai pakaian yang ngaku, kostumnya. Ya kostumnya ya palsu, tapi dibuat mirip. Nah itu loh, kata mirip itu kan, kata palsu itu kan mirip. Domba kambing, gandum ilalang. Nah kalau orang nggak kenal pribadinya, baunya, aromanya, hatinya, ketok pakaiannya, ketipu. Betul ya? Anda harus kenal sang kebenaran. Nah, jadi dalam Kristus bukan tidak ada aturan mainnya. Oh, kita sudah ditebus. Nah, itulah akhirnya sebagian orang terjebak. Bagaimana mungkin dia cuma lihat Yesus, kamu dosa, mau homoseks, mau apa. Dia hanya lihat Yesus. Orang terjebak meniadakan kebenaran atas nama kasih. Padahal orang, makanya kita harus ngerti namanya kebenaran kerajaan. Selain kebenaran kehidupan. Dicintai bukan berarti kebenarannya nggak jalan. Jadi orang ketipunya gini, terjebaknya. Karena Yesus mencintai saya, dan itu betul. Dia nggak membenci saya, dia tetap mencintai saya walaupun ketika saya berdosa. Setuju? Sebetulnya Alkitab itu jelas banget. Anak bungsu itu dicintai bapaknya. Nggak pernah sedetik pun bapaknya nggak cinta loh. Tapi bukan berarti dia, kesalahannya dia, atau dengan kata, dia bisa bebas, dia nggak mengalami konsekuensi dari akibat kesalahannya. Hanya karena Tuhan mencintai, bapaknya mencintai dia. Tetapi berita baiknya, ada jalan keluarnya. Itu namanya kesembuhan, pemulihan. Tapi harus ikut. Kalau anak bungsu nggak pulang, ya nggak bisa pulih. Makanya domba hilang dicari, dirham hilang dicari, anak hilang nggak, suruh balik, ditunggu. Makanya Anda terpanggil, tapi tidak ada yang terpilih.
dipilih. Karena sudah terbaik Anda ngerti, karena Anda harus melangkah. Terserah Tuhan lah, memang Tuhan cinta ya. Nggak bisa. Dia ditunggu, tapi dia yang harus melangkah. Anda jangan main-main. Jangan begini, bayangkan kalau bapakku cinta, suruh jemput aku. Enak aja. Jangan main-main. Makanya Tuhan bilang, datanglah, diundang. Oke? Nah, kita harus kenal namanya hukum roh dan kehidupan. Ini yang diselidiki paranormal apa? Makanya hati-hati. Ada kata lanjutnya, di dalam Kristus. Tidak semua spiritual itu kita terima. Di dalam Kristus. Yang ujungnya dalam naungan Kristus. Dalam kerajaannya. Doing the same thing, you can do the same thing, but for the sake of different kingdom. Ya kan? Oke. Jadi bukan hanya melakukan yang sama, untuk apa, untuk siapa. Oke. Nah, di sini yang ngomong kehidupan, makanya kekuatan-kekuatan positif mau negatif. Nah, itu yang namanya dosa dan maut. Nah, maut itu tidak harus orang berbuat dosa, ini mestinya dikasih huruf besar. Maut termasuk yang tidak berbuat dosa. Itu namanya kutuk. Dia hanya butuh pijaan. Mari kita lihat mengapa Rachel mati. Saya sudah bagikan ya, cepat aja supaya enggak terlalu banyak waktu. Dia mencuri jimatnya ayahnya. Yakub mengutuk. Keluar kutuknya. Das! Alam rohnya masuk. Dia mati. Dia nggak mati karena accident. Dia mati karena kutukannya Yakub. Tanpa perlu Yakub menyadari. Ada orang nggak sengaja buka LPG nggak ditutup. Wobos. Ada istrinya masuk, ndak boom. Apa dia perlu membunuh? Apa dia membunuh istrinya? Enggak. Karena dia melakukan, dia membuka, sehingga itu terjadi. Orang nggak perlu harus sengaja. Makanya hati-hati dengan perkataan. Pak Ahok tidak bermaksud seperti itu, tapi perkataan itu. Satu lagi, nah ini saya sudah sering ini. Kenapa pedang menghampiri keluarga Daud? Kenapa Tamar diperkosa? Kenapa Absalom meniduri gundik ayahnya disotoh? Kata sotoh itu Anda buka. Dia tidur di sotoh, Absalom meniduri istri ayahnya juga disotoh, membentangkan kemah. Kalau rumah ini ada satu lagi untuk jemuran itu. Dan berapa jumlah anak Daud yang mati. Itu semua adalah sebuah tatanan di mana maut menuntut melalui hukum Taurat. Lihat, dia harus dihukum mati dan dibayar ganti 4 kali lipat. Kenapa perkataan Daud seperti itu? Karena dia membaca Taurat. Dia orang yang tahu Taurat. Karena Taurat menulis seperti ini. Dan Daud orang yang dicintai. Saya tidak katakan harus seperti itu, karena waktu itu belum ada penebusan. Saya tidak tahu ada yang bisa ditebus atau semua bisa ditebus. Terus terang saya belum sampai dalam kesimpulan. Tapi Tuhan memberi jalan keluarnya. Kata yang lebih besar, gambar lebih besar seperti itu. Nah, hutang darah pada keluarga Saul terjadi kelaparan. Nah, kata hutang darah itu kalau Anda searching, itu ternyata dalam hukum Taurat, itu banyak sekali. Termasuk yang tidak sengaja. Saya nggak pernah bunuh orang. Aborsi itu bunuh orang. Jadi sebagian orang nggak sadar dia pernah mengaborsi. Itu hutang darah.
Bisa diselesaikan, bisa. Tapi harus ada langkahnya. Ya. Ya. Nih, kekeringan di negara Tonga yang saya pernah ceritakan, karena dalam satu waktu penduduk itu membunuh misionaris di situ. Dilakukan korban pendamaian, diundang keluarganya memaafkan. Hujan datang, ikan datang. Itu sampai masuk National Geographic. Luar biasa. Ada kekuatan-kekuatan hukum maut yang bisa diselesaikan dengan kuasa kehidupan di dalam Kristus. Ini menarik. Ya, lihat dalam Imamat 9 ayat 22. Ada 3 korban utama. Korban menghapus dosa, korban bakaran, korban selamatan. Keselamatan itu bahasa Inggrisnya peace offering. 3 ya, korban penghapus dosa, bakaran, dan keselamatan. Waktu Daud ngadepi Sampar, karena dosanya dia loh ya, ngitung pasukan. Daud nyesal. Daud memohon pengampunan. Setelah kroso dia salah. Tuhan, aku telah berdosa karena melakukannya. Sekarang Tuhan jauhkan kiranya kesalahan hamba-Mu karena perbuatanku sangat bodoh. Jadi berarti Daud sudah mengaku dosa belum? Minta ampun dosa enggak? Minta ampun. Betul? Jadi kira-kira kalau kita tafsirkan, nggak ada secara eksplisit, Daud kira-kira membawa korban penghapus dosa enggak? Bawa. Karena dia ngerti Taurat kan? Tetapi tulah Sampar tetap jalan. Ini tatanan. Makanya menarik, ini ada 3 korban kan? 1, 2, 3, ya jelas ya. Lah waktu Tuhan ngasih kuncinya, caranya, pakemnya, tatanya, supaya Sampar itu berhenti. Datang, ini, pergilah, di mana itu? Saya lupa istilah, Arauna atau orang. Nah lihat. Menarik ini di sini. Kalau kita membaca ini kita nggak bosen, Mbak. Kita akan lihat sebuah tatanan. Pergilah dirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu. Itu di 2 Samuel. Kalau di 1 Tawarik istilahnya Ornan, orang Yebus. Jadi istilahnya ada Arauna, ada Ornan, whatever. Nah, yang menarik kita lihat, Daud mempersembahkan bagi Tuhan apa? Korban bakaran dan korban keselamatan. Gak ada korban penghapus dosanya. Karena dosanya sudah diselesaikan. Sudah diterima pengampunan. Pengampunan sudah diterima. Mautnya yang harus diselesaikan. Dengan 2 korban ini. Di situ tulah berhenti. Lah, supaya kita membukakan supaya kita pikiran terbuka, orang Kristen tuh harus bisa main jurusnya ini loh. Lah kita ini terlalu lama diajar pokok minta ampun dosa, pokok minta ampun dosa. Loh, iya. Tadi dicintai belum tentu, bukan berarti otomatis anak bungsu itu terus nggak jadi korban kelaparan, betul ya? Bukan berarti diampuni dosa ini berhenti dalam arti yang sempit. Maka katanya bukan hanya sekedar diampuni, diselamatkan. Kita harus bedakan antara diampuni dosa dan diselamatkan. Diselamatkan itu total. Menarik ya? Makanya Tuhan berkata, aku hadapkan berkat dan kutuk. Kita harus belajar. Nah, salah satu memainkan apa? Perkataan firman. Ini terlalu lama lah nanti. Ini, lihat. Jadi, ini nih. Anda ketik di Google, how your life could change the cell of your grandkid. Jadi ternyata sel-sel ini seperti flash disk yang merekam banyak file-filenya tertransfer kepada keturunan kita. Wow. Jadi, it's also about experience that occur before them to their ancestor. Jadi,
terjadi, itu sudah ada dalam nenek moyang mereka. Karena itu seperti flash disk. Dan di situ dalam artikel itu, dalam Google itu yang namanya epigenetik. Jadi bukan hanya DNA-nya saja. Jadi ada orang Yahudi yang mengalami trauma Holocaust tanpa dia mengalami Holocaust. Jadi traumanya masuk. Alkitab menceritakan bagaimana kebenciannya Esau itu diturunkan sampai kepada Edom. Kebencian nenek moyang itu terus. Jadi di flash disknya tuh copy paste. Apa copy ya? Lewat Bluetooth, lewat Wi-Fi, lewat masuk. Kayak virus masuk. Nah sekarang Anda kalau tahu itu, cek file-file yang dari nenek moyang kita yang elek-elek itu. Minta dicabut. Itulah berita Injil. Setiap tanaman yang tidak ditanam Bapakku dicabut. Tuh, gitu loh. Nah lihat, Jonathan Edwards dan Mac Jukes. Jonathan Edwards seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Lihat, keturunannya jadi wakil presiden, senator, gubernur, wes pokoknya. Terus ada Mac Jukes, pemabuk, perampok, maksudnya turunannya dalam 150 tahun ke bawah, 7 pembunuh, 60 pencuri, 50 pesta, 130 mania, 400 orang yang secara fisik dirusak oleh kehidupan yang drug. Loh, gila ya. Lah bayangkan kalau kita ini jadi anak cucu Mac Jukes. Loh kok ngono lho, yo gak bisa milih. Nah di situ kalau ada orang yang jadi keturunannya Mac Jukes terima Yesus, dia nggak bisa tenang-tenang. Dia harus bekerja ekstra dibandingkan kalau dia keturunannya Jonathan Edwards. Nenek moyangmu termasuk tipe Jonathan Edwards atau Mac Jukes delon dhewe. Kalau termasuk Mac Jukes, Anda rajin-rajin ngeresi, bersihkan. I give worship to your name, oh Lord. Makanya kita belajar 7 darah Yesus dicurahkan 7 kali. Wah, mentahirkan, membersihkan, merubah nasib keberadaan kita, status. Mari kita gali kitab. Dan ini akan merubah nasib hidup Anda dan saya. Kennedy, keluarganya. Yang terakhir kan John Kennedy Jr. Lulusan Harvard, ganteng, pinter, mati naik pesawat. Kecelakaan terus. Jadi kutuk itu nggak selalu orang melarat. Orang kaya bisa punya kutuk. Bruce Lee itu mempunyai kutuk. Dia mati, anak lakinya mati. Bayangkan seorang Bruce Lee yang nggak punya keturunan, kalau secara budaya Chinese, dia nggak ada yang meneruskan marganya Lee itu dalam dia habis. Seorang Bruce Lee, that's a curse, exist. Dan Bruce Lee nggak bisa ngalahkan dengan kungfunya yang luar biasa. That's a fact. Kristus yang mengalahkan. Dia datang untuk mematahkan dosa, kuasa dosa, bukan cuma dosa, kuasa dosa dan kuasa maut. Nah, yang kedua, kebenaran yang dalam perspektif kerajaan. Jadi ketika Esther menghadap raja, itu bukan hanya undang-undang berlaku rakyat, protokoler kerajaan. Yang undang-undang juga kerajaan. Ini tentang kehidupan. Tapi Anda masuk istana raja, Anda harus tahu. Makanya problem kita nih kurang paham bagaimana hidup bersama Tuhan.
Karena hidup bersama Tuhan itu juga ada blessing, tapi juga ada repotnya. Amin. Anda tinggal di rumah kecil sama besar, enak mana? Oh, besar Pak, iya, tapi PBB ini larang rumah besar. Anda mau mobil Agia atau Mercy S500? Mercy 500 Pak, iya, tapi STNK-ne luwih larang. Jadi barang mahal itu bukan banyak, lu sudah dikasih gratis, memeliharanya itu mahal. Oh gitu Pak. Iya. Amin. Apalagi Anda mau jadikan let my 5 ya. 6 ya, udah. Let my heart be your temple of your spirit. Gimana spirit ini kerasan? Loh itu ada regonya. Kalau batin kita nih apa ya? Itu tadi elek, bau basin. Roh ini enggak kerasan, Saudara. Anda harus bersih terus. Bagaimana bersih, Pak? Banyak yang benceng. Ya Anda harus sering-sering mandi. Anda dan saya. Nah seperti itu caranya. Oh Lord, I love to know your glory. Ya, aku rindu melihat kemuliaan. Iyo, ngerti yo tatanane. Yang sering dinyanyikan Pak Jun apa? The weight of the weight of the glory fall upon cover us. Makanya kan kemuliaan Tuhan apa? Abot gitu. Anda harus rela mikul abot. Makanya waktu Hofni Pinehas itu mati, tabut dicuri, kabot, kemuliaan Tuhan hilang. Nah, kebenaran yang Tuhan berkata, yang dikatakan datanglah kerajaan. Ini sebenarnya bukan sebagai kebenaran yang doktrinal. Doktrinal itu adalah kesimpulan-kesimpulan dalam orang-orang yang memiliki karunia memahami. Tetapi Anda harus sampai dalam kenapa doktrin itu disampaikan. Itu lahir dari pemahaman firman yang adalah tatanan kerajaan dan kehidupan. Berlaku di surga maupun di bumi. Membawa kehidupan. Selaras mati buat yang makanya dosa itu keluar dari tanah, kata amartia. Nah, tatanan kerajaan, lihat dalam Raja Darius tidak dapat serta-merta membatalkan ketetapan yang di atas Daniel. Karena peraturan itu sudah dia meteraikan dengan cincinnya sendiri. Padahal dia nggak punya kebencian apa-apa. Ya, Tuhan bilang, Bram, nanti tanah perjanjian itu jadi milik keturunanmu. Tapi belum sekarang, karena durhakaan orang Amor itu belum mentok. Lalu Sodom dan Gomora kenapa dihancurkan? Tuhan, masa ada nanti 50 orang benar, masa kamu... Kalau ada 50 orang benar, tidak aku. 10 aja nggak ada. Jadi itu semua ada tatanannya. Nah, anak yang hilang diterima apa adanya, tapi Matius 22, raja ngadakan kesta. Ini qualification, ini reconciliation. Ini kerajaan, ini salvation. Anda mau masuk dan tinggal dalam kerajaan, Anda harus ngerti. Nah, kerajaannya, dosa itu apa? Pelanggaran, imoralitas. Ya betul.
Tapi di sini nggak perlu Anda melakukan imoralitas. Doing nothing, males, mangan turu tok, itu dosa. Karena apa? Anda dan saya sudah masuk dalam Son of Kingdom. You cannot doing nothing. Saul dihukum, bukan dihukum, bersalah karena dia tidak menyelesaikan misinya. Bukan melakukan imoralitas. Makanya talenta itu bukan diberikan tapi dipercayakan. Ini sudah sering saya bagikan. Nah, makanya perintah pertama apa? Berbuahlah. Lalu jelas di Matius, kerajaan Allah bukan keselamatan, kerajaan sorga akan diambil daripadamu kalau engkau tidak menghasilkan buah. Makanya umat Tuhan harus ngerti Injil kerajaan. Kalau Injil keselamatan, enggak. Orang yang di samping kanan Tuhan enggak pernah berbuah. Minta ampun diampuni. Tapi kan dia setelah minta ampun kan dia mati. Lah kenapa kalau cuma tujuannya Tuhan selamat, kenapa enggak orang kalau di KKR terima Tuhan lalu mati aja? Atau kalau lebih baik siapin pistol, mari terima Tuhan dipateni aja, dor, supaya apa? Supaya kamu selamat. Saya jamin nggak ada yang maju oterkol. Jadi dari situ kan kita tahu Tuhan itu kan bukan hanya memanggil kita untuk diampuni, untuk mewarisi kerajaan, untuk dewasa. Terus Tuhan mau belas kasihan. Kenapa orang Israel nggak boleh benci Edom? Ini tatanan. Karena dia saudara. Walaupun dia sangat kejam, nggak boleh. Tuhan Yesus. Nah ini sesuai kehidupan, bukan kerajaan. Tuhan ini di pihak mana? Kalau ada janda yatim, jangan kamu tindas. Kalau kamu tindas, walaupun dia bersalah, dia berseru, aku bangkit, tak bunuh kamu, istrimu jadi janda, anakmu jadi yatim. Gila ya. Jika kamu minjamkan uang ini kepada ini bilangan 22 sama orang miskin, dia gak bisa bayar, coba tagih teman-teman. Ayo. Lah orang nggak bisa bayar itu sing salahnya Pak. Ya yang salah kan yang nggak bisa bayar utang. Kalau di pengadilan sing salah ya nggak bayar kan. Yang utangnya enggak salah toh. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu punya jubah, dia punya jubah, mau ambil tempat tidurnya, mau ambil. Terus dia berseru, aku stand beside him. Aku di pihaknya dia loh. Masih dia enggak bayar utang kamu. Makanya kalau kamu hati-hati. Oh, soalnya. Loh, bukan lain nurut aja sama tatanannya. Lah ini. Loh, tapi ini orang miskin loh, bukan orang yang enggak bayar utang, orang kaya loh ya. Ini orang miskin. Yakub Esau sama yang salah? Ya Yakub lah, ya kan? Tapi Esaunya yang mati. Karena benci, karena marah. Kemarahan itu lebih daripada kebencian, itu lebih dosanya lebih dari benar salah. Makanya jangan terjebak benci karena Anda benar. Kita mati. Nah ini Miriam Harun spoke against, mengatai Dapar. Dia benar. Musa itu nikah sama orang Kushi, Ethiopian, orang Afrika. Teologinya benar yang disampaikan, tapi dia kurang ajar sama pemimpin. Karena dia terselemur, adikku dulu, yang melihat, yang ngomong ya aku. Liru, dia sudah jadi pemimpin. Oh Pak Jokowi dulu, wong Solo, nggak bisa, dia sudah jadi presiden. Posisinya. Tuhan itu menghormati posisinya. Makanya orang keraton tahu, seorang raja
Kalau dia duduk sama keluarganya ya, nggak. Tapi begitu dia duduk di singgasana, orang ngadep dia, nggak bisa jalan biasa. It's about kingdom. Anda harus ngerti kingdom. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Tuhan tidak bilang kamu salah. Dia benar. Tidak, Musa salah. Yang disalahkan Tuhan itu, dihakimi Tuhan itu bukan salah benernya, kurang ajarnya. Serving Lord according level and position. Kenapa Saul mempersembahkan korban? Disalahkan karena dia bukan imam. Kenapa Raja Usia jadi raja yang diurapi tapi dia kena kusta? Karena dia coba bawa ukupan, sementara dia tidak punya jubah. Imam berani masuk ke ruang kudus. Anda harus pelayanan dalam level dan area yang Tuhan tahu. Inilah kebenaran. Orang Kehat, Lewi Kehat baru boleh masuk setelah anak Daud, anak Harun itu wrap up, bungkusi semua peralatan di ruang kudus. Dia boleh masuk, tidak semua orang boleh masuk, dia boleh masuk, tetapi levelnya setelah perabot di ruang kudus itu dibungkusi semua. Jadi yang boleh lihat perabot di ruang kudus siapa? Anak Harun. Jadi ada levelnya. Nah, kebenaran juga punya level. Bukan hanya tadi itu apa? Posisi, area, bidang. Tapi kebenaran punya, yaitu ruang kudus sama halaman beda. Sambian sama Samsung beda. Dia menemukan paradigma yang lebih tinggi. Bom TNT sama bom nuklir beda levelnya, ya. Spiritual journey. Kebenaran itu bukan kebenaran yang bersifat linier, tapi level to level. Susahnya banyak orang yang menguasai sebuah kebenaran dalam level tertentu, satu level, mengomentari, meminteri satu kebenaran yang di level yang lebih tinggi. Jadi ngomong itu salah. Contoh, teknologi nirkabel itu adalah level yang lebih tinggi dari kabel. Lah kalau orang nggak ngerti namanya teknologi nirkabel, dia akan ngomong itu bujuk, kabelnya didelikno. Lebih apa rek? Kabelnya didelikno. Karena dia tidak pernah paham bahwa tanpa kabel itu bisa. Oh, nggak mungkin itu. Oh, kesembuhan itu bohong semua. Lo gimana? Paranormal aja ngerti. Dokter-dokter mulai ngerti. Yang namanya sembuh itu apa? Nah, tadi itu sel itu bukan protein. Sel itu bukan hanya protein, ya protein, ini secara fisik. Tapi dia itu seperti baterai. Seperti flash disk, dia bisa nyimpen memori, dia seperti baterai yang bisa di-charge. Kalau dia di-charge, dia energinya tinggi, dia bisa ngelawan, dia bisa mempunyai kekuatan untuk melawan penyakit. Dia bisa mengaktifkan apa yang di dalam. Sebagian tidak teraktivasi karena energinya kurang. Kan begitu. Makanya saya ada kesaksian bagaimana seorang kena cancer sembuh karena dia dibawa ke air terjun. Karena di air terjun itu ada ion, elektron yang mengisi apa? Sel tubuhnya. Apa sih ide vaksin? Mengaktifkan antibodi. Toh? Rasanya berhenti di sini dulu. Nah ini 4 level. Nah sini, pintu gerbang atau ini bisa aja halaman ruang kudus, ruang Maha Kudus versi 1 dan versi 2. Apa itu Pak versi 1? Versi 1 yang setahun sekali, itu jalur imam besar. Versi yang tiap kali bisa masuk apa? Versinya Musa. Toh, perjanjian lama aja ada begitunya. Musa itu udah enggak pakai jalur peraturan itu.
Ya, cuma kan Israel cuma satu yang bisa. Nah, sekarang ya itu lebih banyak. Gitu. Ini Battle Hebron, perjanjian Gunung Muria. Ini yang lebih jelas. Gilgal, Battle Jericho, Jordan. Level to level. Makanya kerajaan itu selalu punya level. Camat, wali kota, bupati, wali kota, gubernur, kapolsek, kapolres, kapolda, kapolri. Kalau Anda bicara ke kerajaan, bicara level. Anda bicara pemerintahan, pasti ada level. Ada bidang, departemen, dan ada level. You have to know the level. Every level, God equipped them with a certain level of authority. Problemnya Miriam Harun itu bukan nggak punya authority, dia melawan authority yang lebih tinggi. Batu jadi roti, ular jadi apa? Kok batu jadi roti? Bukan. Siapa yang daripadamu anaknya minta batu dikasih roti, minta ikan dikasih ular, minta telur kasih kalajengking. Nah, ini ada levelnya. Ya. Batu, roti, ular, ikan, kalajengking, telur, Roh Kudus. Nah, Yerusalem jadi saksi, Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi, ada levelnya. Anda nggak bisa masuk di sini atau di sini kalau nggak punya pangkat atau level. Kenapa Benny Hinn bisa keliling dunia? Ya punya tiketnya. Punya mandatnya. Feel this step. Nah, kadang-kadang bukan hanya level, tapi dua area yang berbeda, yang ternyata itu menyatu. Mari kita jangan cepet-cepet selalu benar salah. Tapi bagaimana titik temunya? Yesus anak manusia, Yesus anak Allah, yang benar mana? Ya dua-dua benar. Elektron atau gelombang? Dua-dua benar. Ya elektron, ya gelombang. Padahal paradok. Saya nggak ingin perpanjang, saya sisakan satu. Kebenaran itu tatanan, bukan peraturan, lalu punya level. Setiap level tatanannya berbeda, paradigmanya. Yang ketiga, bukan hanya level, bukan hanya, tetapi bagaimana memadukan keseimbangan. Anda harus bisa masuk dalam keseimbangan. Tidak ada mahakarya. Tidak ada contoh, samurai kan hebat toh. Ternyata besinya itu, bajanya itu ada, saya nggak ada baja, ada berapa macam nih? 1, 2, 3, 4 jadi satu. Lihat ya, ini terakhir nanti. Nah ini, nih. Manusia adalah mahakarya Tuhan. Lihat, kita ini loh. Berapa elemen? Besarnya, tubuh, jiwa, roh. Roh, jiwa, tubuh. Tubuh sendiri loh, berapa sistem? Luar biasa ya. Kalau satu sistem aja terganggu, Anda terganggu loh. Anda nggak bisa mengagungkan satu sistem. Banyak orang terjebak di situ. Pokok yang penting ini. Loh, kamu ini betul, ini nggak salah. Tapi kamu kalau nggak punya ini, mobil, wah yang penting ini, bensinannya.
busi nih ocol siji. Kenapa teh bocor aja tenaganya menjadi beda ya? Wow, hebat pelayanan, keluarga hancur. Maksudnya, aduh, nggak bisa. Artinya bukan hancur karena dikhianati apa? Karena dia tidak memperhatikan, beda ya. Main harus ada keseimbangan. Anak manusianya harus main. Domba dan nih. Domba dan singa. Domba singa. Anak lembu itu sama dengan domba. Ini semua paradok tapi gabung. Seperti tubuh, Anda harus belajar elemen-elemen itu. Walaupun Anda tidak ahli, tapi Anda harus belajar. Dan Anda harus gabungkan. Dan biarlah kebenaran ini sehingga Anda tidak jadi sekedar pengikut doktrin. Anda tidak sekedar mengikut sebuah hukum tertulis. Anda ngerti, Anda dipanggil masuk dalam sebuah kerajaan, punya tatanan. Dan kebenaran yang memberi kehidupan. Bukan yang menghukum dan membunuh. Dan Anda dibawa dari level to level. From light to light. From grace to grace. From glory to glory. Dan Anda harus memadukan antara penyerahan dan bertindak dengan iman. Kapan menyerah? Kapan Anda mengusir dan berkata gunung pindah? Itu dua hal yang berbeda, tapi Anda harus bisa memainkan, Anda harus peka di dalam pimpinan Roh Kudus. Saya ngomong begini, saya pun masih belajar. Saya jauh masih. Karena Roh Kudus itu mendorong kita nyerah. Sudah, nggak ngelawan. Tuhan, aku berserah. Tapi ada satu saat, katakan. Deklarasi. Lah mana yang benar? Ya dua-dua benar. Bagaimana masuknya? Itulah kita nggak bisa cuma belajar Alkitab, kita perlu Roh Kudus. Kita nggak bisa, oh Roh Kudus gini, tanpa belajar firman. Jadi dua-dua harus gabung. Tuhan memberkati. Amin. Oh Lord, I know to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit and with once again. Oh Lord, I long to know your glory. This one, kami menyembahmu, Tuhan semesta alam. Bawa kami lumat di dalam kasih karunia. Bawa kami tenggelam dalam kebenaran yang membawa kehidupan. Jadikan kami anak kerajaan. Jadikan kami hidup dalam rahmat dan hadirat-Mu. Ajarilah kami mengenakan jubah, sepatu dan cincin kami, Bapa. Kalau kami berjalan bersama-Mu, melewati dunia yang gelap dan penuh dengan jebakan dan ranjau-ranjau ini. Dan biarlah rahmat-Mu, tangan-Mu menjaga kami. Dan buat mata kami terbuka untuk melihat semua itu. Sehingga kami tidak pernah berhenti melangkah dan bergerak dari kebenaran kepada kebenaran. From light to light. Dan kami mengalami dari kasih karunia kepada kasih karunia. Tuhan, jikalau kami bersalah, jangan Kau pernah Kau ambil kasih karunia-Mu.
Bawa kami, bentuk kami, ubah kami, ampunilah kami. Rahmat anugerah menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau lepaskan anugerah-Mu malam ini kepada setiap peserta TSOW. Biarlah kebenaran ini memerdekakan. Engkau tidak pernah memanggil kami untuk menjadi korban bulan-bulanan kuasa maut. Lepaskan kami dari kutuk, lepaskan kami dari utang darah, lepaskan kami dari sampar, lepaskan kami dari kelaparan. Di dalam nama Yesus Masiah, berikan kami kunci kerajaan sorga, ajar kami membukanya, sehingga kami boleh masuk melalui pintu itu, dan kami menemukan padang rumput yang hijau. Kami berkata, Tuhan gembalaku tidak kekurangan apa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tentu saja perlu waktu, kita berikan waktu siapa yang mau bertanya. Jadi kata kuncinya hari ini kita melanjutkan kebenaran yang nomor 7. Tatanan, bukan peraturan. Dalam perspektif kita melihat dalam bidang-bidang atau case kehidupan, tapi kita juga belajar melihat dalam perspektif kerajaan. Bagaimana kita hidup, berjalan, berdiri di hadapan raja. Makanya waktu Israel pulih dari kemurtatan di Yeskiel, hanya Lewi keturunan Sadok yang boleh mendekat atau masuk ruang kudus. Lewi yang lain hanya boleh melayani di pelataran. Itu bicara level dan kesetiaan itu menentukan. Bukan keselamatan, tetap boleh melayani. Umat Tuhan selamat, tapi levelnya beda. Itulah kerajaan. Ya, kita nggak boleh berambisi. Saya pengen jadi jenderal apa. Ya, Anda dan saya boleh rindu tentunya. Tetapi itu nggak bisa dilakukan dengan ambisi. Kita hanya bisa melakukan dalam kasih karunia. Dan saya kok merasa begini, sebelum diajak biasanya Tuhan izinkan permuaan. Sehingga permuaan itu membuat ambisi kita tidak meracuni kerinduan kita untuk masuk go deeper in the spiritual way. Sebab kalau orang nggak diremukkan, dia masuk dalam kebenaran rohani, itu akhirnya menjadi satu pengejaran dan kebanggaan kesaktian. Jadi sakti pokoknya. Jadi hebat. Dan itu akan jadi jebakan. Karena orang paranormal juga melakukan hal itu. Jadi itu lahir dari permuaan, lahir dari tangisan, lahir dari kerelaan. Sehingga waktu misalnya dipakai kesembuhan, dipakai ngajar, ya Bu, disorai orang itu kepalanya enggak jadi gede gitu loh. Ya iya, saya ini utang kok sama Tuhan ya. Ya, gitu. Oke, silakan. Pertanyaan, Pak. Bentar. Sana dulu, nanti. Hah? Tadi di hukum Taurat ya, kan ada korban penghapus dosa, bakaran dan keselamatan. Terus kalau implementasinya sekarang kan kalau kita melakukan dosa, anggap aja itu kan keselamatan kan kita dengan mengaku dosa. Nah, kalau yang korban dua penghapus dosa. Itu pengampunan. Nah, terus kalau yang dua korban bakaran dengan korban keselamatan itu gimana? Peace, pendamaian sebetulnya, bukan keselamatan. Kita melakukan apa, Pak, untuk itu? Bisa bermacam-macam, bisa implementasinya misalnya kayak gini ya. Papa saya pernah melayani yang saya sebut itu, kalau saya petakan ya. Papa saya melayani, almarhum papa saya melayani orang yang kena cancer, tetapi ternyata waktu di konseling dia tidak wawuh sama, tidak bicara sama kakaknya. Nah, itu sebenarnya kan terjadi pendamaian. Jadi orang ini harus
Misalnya kayak Daud, bagaimana lepas dari kelaparan. Dia kan berbuat baik sama apa? Dia mengumpulkan tulang-tulangnya Saul sama Yonatan. Jadi itulah yang beberapa kelompok itu mencoba mengaplikasikan. Dia membawa persembahan. Dia melangkah. Mungkin ngasih keturunannya. Seperti Tonga itu kan dia memanggil keturunannya. Terus dia minta maaf di depan keturunannya. Mungkin dia memberkati keturunannya itu. Jadi ada tindakan-tindakan iman. Yang membuat itulah namanya korban pendamaian. Saya belum bisa jawab persis ya, tapi memang lain dengan penghapus dosa. Oh, enggak susah. Oh iya, nanti Tuhan akan, oh saya sering-sering dikasih tahu. Jadi, oh ini gini mesti gini. Ya, nanti kalau kita, makanya firman itu kita tahu dulu ada 3 itu. Itu dulu akan membantu kita. Kita bilang, Tuhan, tunjuk no ini yang mana. Petanya waktu Sampar itu jelas. Dia udah minta ampun. Dan Tuhan pasti ngampuni. Makanya Tuhan tuh ngasih cara dia. Kamu gini nak, supaya Samparnya berhenti. Makanya Tuhan itu enggak, kemahakuasaan Tuhan tuh jangan kita ini ikut kepercayaan yang lain. Kalau kepercayaan lain itu Allah itu pokoknya sekuabe. Aku Allah, kok mau gini, kan urusanku. Dan enggak begitu. Tuhan kita ini dia berjalan dalam tatanan yang dia buat sendiri. Makanya dia kepingin melepaskan orang ini. Daud, Tuhan kasih tahu caranya. Jadi gini, saya dicintai Tuhan. Sejak dalam kandungan Tuhan manggil saya. Tapi saya tidak otomatis selamat. Makanya Tuhan bawa giring melalui orang atau apa sampai saya selamat. Menerima Yesus itu caranya saya menerima keselamatan yang sudah dia sediakan. Tapi kan tidak bisa, aku sudah memilih guana. Tidak apa-apa masih percaya, gak percaya. Pokoknya tak selamat, tidak bisa. Ini loh, konsep ini yang dia harus pegang. Bagaimana Tuhan menyelamatkan orang-orang yang dia cintai. Ya orang itu digiring, dibawa untuk percaya Kristus. Gimana supaya kita keluar dari Sampar? Gimana kita keluar dari kelaparan? Nah itu namanya kunci. Nah bahasa Inggrisnya bukan cuma kunci. Kunci. Keys. Berarti rajin-rajin. Kunci kesehatan ya apa? Kunci kemakmuran ya apa? Kunci hidup rukun ya apa? Oke kunci ini. Nah mari kita. Oke silakan. Berarti itu tiap orang bisa personal ya Pak ya? Loh, prinsipnya sama, aplikasinya, case-nya bisa lain-lain. Okay. Tapi prinsipnya sama. Oke Pak, pertanyaan. Mirip sama pertanyaan yang barusan, bukankah kematian Tuhan Yesus di kayu salib dapat dipersamakan sebagai korban pengampunan dosa, korban bakaran dan korban keselamatan sekaligus? Mengapa kita masih harus melakukan pelepasan dosa, kutuk dan lain-lain bila kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Bagaimana hubungannya dengan tatanan? Terima kasih. Lah iya, di dalam Kristus itu ada semua. Tapi ngambilnya itu semua masing-masing ada caranya. Contoh, dia nebus itu mati untuk penyakit enggak? Nah, ya, buktinya orang Kristen agak sakit enggak? Ya, sudah ini nih yang ketok bisa sakit enggak? Kan begitu. Jadi kita harus kenal dia sebagai Jehovah Rafa. Kunci kesembuhan itu kayak apa? Walaupun memang tetap ada satu misteri, ada orang kok enggak sembuh. Ya saya juga nggak bisa jawab, gitu ya. Nggak bisa. Tapi saya setuju, semua sudah ada. Misalnya kita melajari itu luar biasa ya. Kusta itu kan bicara tidak tahir. Artinya gini, orang ini tidak bisa qualified masuk dalam anugerah.
Lah, itu kan 7 kali dipercik. Sembuh, tahir. Jadi ada 2 tahap. Sembuh, tahir. Oke? Setelah sembuh, datanglah kepada iman. Di mana tuh? Imamat atau mana itu ya? Terus kan dua burung, satunya dibeleh, satunya sini ditahan, terus air mengalir, itu gambaran baptisan. Terus dia pakai hisop, diperci, terus burungnya dilepas, gitu ya. Terus dari air yang hisop diperci berapa kali? 7 kali. Lah Yesus dari Getsemani sampai Golgota ada 7 titik dia. Nah, sama anak aman itu gambaran rohani. Itu ada, betul. Nah, yang ini saya pertanyaan ini kita diajarkan seperti seolah-olah yang saya ajarkan bertentangan dengan doktrin. Tidak. Yang saya mau sorot itu gini loh. Banyak orang terjebak kata sudah. Itu artinya sudah di sorga. Tapi dia tidak bisa penemu kunci. Gimana yang di sorga itu turun dalam hidupnya. Sekarang jujur, realita. Orang percaya Tuhan. Ada nggak orang Kristen yang sakit-sakitan? Banyak. Ada. Lah terus kayak apa? Terus ayat itu salah? Tidak. Artinya sudah di sorga, belum di bumi. Seperti apa sih Pak? Lah misalnya ada seorang yang ngasih kita ini sepeda motor. Atau ya sudahlah, orang miskin nggak punya sepeda motor, dia dikasih sepeda motor. Sudah STNK ini namanya DE. Nah, besok punya DE toh. Kuncinya sudah punya dia. BPKB-nya asal dia, STNK-nya asal dia. Tapi sepeda motor itu masih di showroom. Dia nggak pernah ngambil. Lah biasa kerja naik apa? Naik bemo atau jalan kaki. Nah, waktu dia dikasih dia sudah dapat nggak? Sudah punya nggak? Nah ini loh kata sudah ini terjebak. Loh kan sudah, tapi hidupmu nggak pernah naik sepeda motor. Bukan karena engkau nggak punya. Karena kamu nggak pernah ke showroom. Atau ke showroom kuncinya hilang. Ya guys. Atau bensin entek. Lo kan ada faktor-faktor. Lah kita terjebak. Kan sudah Pak. Lo betul. Saya itu terima pertanyaan itu yang semacam ini berkali-kali. Ya sudah. Sudah tapi belum kamu. Lo piye toh Pak? Ya sudah tapi belum. Lo bingung toh? Ya sudah itu. Sudah tapi belum. Ya apa yang sudah itu jadi sudah. Karena banyak orang Kristen itu sudah tapi belum. Lah bagaimana yang sudah itu jadi sudah. Itulah saya doa Bapa kami. Di bumi seperti di sorga. Surat dihukum, diteken. Tapi kalau suratnya belum diantar, belum ditunjuk, orang masih bisa berkelit. Saya belum terima. Saya kan belum dakwah. Ini ngomong negatif ya. Tapi begitu diserah, status terdakwanya tuh jadi jalan. Jadi status ini secara de jure itu jalan dalam realitanya dia. Bukan waktu diteken. Waktu diteken setelah itu surat itu nyampe, diterima dia enggak bisa berdalih. Itu kalau ngomong hukuman. Termasuk rahmat. Apa ya yang dalam itu bagaimana dia ngambil itu. Bahwa ini dia sudah, tapi dia belum terima. Sama seperti ini nih, yang saya bagikan, janda Sarfat. Tidak ada satu yang boleh. Itu perkataan Tuhan loh. Yang buat orang Yahudi. Kalau sekarang kan buat kita gereja itu sebetulnya nggak ngenakno kuping seperti meniadakan doktrin. Loh, Tuhan itu seperti meniadakan doktrin. Meniadakan firman. Kamu lihat, zaman Ilya. Nggak ada yang boleh. Padahal ada firman. Engkau bangsa pilihan, umat pilihan. Aku mengasihi kamu. Kamu nggak akan, betul nggak? Lah Tuhan itu kan ngomong realita yang seolah-olah meniadakan. Ini loh yang saya mau hadapkan. Bukan Tuhan itu mengingkari firman-Nya. Kalau mau saya petakan, Tuhan, kamu nggak nemu kunci. Kok nggak pernah bikin mesbah?
Tuhan itu tidak ketemu iman. Seperti janda Sarfat itu. Sehingga dia tuh nggak bisa landing. Atau bukan karena dosa, karena tidak tahu. Atau karena ada penghalang. Kutuk itu. Nggak ngerti caranya buka. Macam-macam. Nah inilah yang membuat kita excited. Kita punya roh yang tidak nyerah sama keadaan yang tidak seharusnya. Amin. Jadi catat baik-baik. Jangan selalu bilang ini kehendak Tuhan. Hati-hati. Wah aku sakit ini kehendak Tuhan. Bisa Tuhan izinkan. Tapi sebetulnya kan ada orang mati muda. Betul, yang terbaik. Memang terbaik kehendak Tuhan. Tapi kehendak Tuhan karena sebuah keadaan. Misalnya ada orang tua, anaknya di luar negeri. Wah enggak karu-karuan. Dibawa pulang. Itu sebuah tindakan kasih. Tetapi sebuah tindakan kasih karena sebuah darurat. Betul enggak? Lah anak sekolah baik-baik ngapain disuruh pulang? Halo. Saya tidak menghakimi orang yang mati muda. Tapi Tuhan itu secara dia nggak ingin kita mati muda. Walaupun orang mati muda itu adalah yang terbaik buat dia. Kan gitu. Karena dia nggak ingin anaknya tambah karuan, dibawa pulang. Itu bentuk kasih loh. Tapi kan bukan plan A. Because situation, circumstances. Pertanyaan kedua, Pak. Tiap level ada beberapa part. Pertanyaan pertama, apakah ini artinya kita akan next level kalau all part sudah finish? Kedua, dalam kehidupan, mungkinkah seseorang dapat belajar all part untuk next level? Pertanyaan ketiga, berarti tatanan 100% bukan milik manusia, walaupun sudah mempunyai level yang tinggi. Loh, ya pasti tatanan itu milik Tuhan loh. Kerajaan yang buat. Sama sih kita warga negara. Undang-undang emangnya siapa yang buat? Emangnya kita yang buat. Negara yang punyamu ta. Punya emakmu ta. Gitu kan istilahnya. Lah itu orang-orang yang kurang ajar itu kan itu. Mungkin peraturan itu dia miliknya dia, seenaknya dia. Itu kan seperti itu. Ya tatanan ini kerajaan. Tapi jangan khawatir. Tatanan kerajaan ini rojone itu mau jadi kita ini anaknya. Dia begitu mengasihi kita. Jadi tatanan-tatanan itu sebenarnya didesain untuk kebaikan. Kenapa dilarang kumpul? Untuk kebaikan. Undang-undang karantina dibuat untuk apa? Kebaikan. Karena ada COVID. Gitu loh. Jadi kita harus percaya. Itu pemerintah masih bisa salah. Tapi kalau kerajaan surga peraturannya nggak salah. Gitu loh. Terus tadi itu apa? Nah, kita nggak bisa ngotai bagaimana itu nanti conviction Roh Kudus. Tapi nanti Anda itu misalnya seperti sekolah SD kelas 4, 5, 6, tiba-tiba dek masuk SMP. Anda bawa next level. Tapi jangan sering-sering ngomong next level. Ya, jangan terlalu di ini. Kita nggak bisa buat itu next level. Kita lakukan bagian kita. Kita harus ngerti ini ya. Tapi itu qualification. You are qualified for that. Nah, itu dulu waktu saya belajar karate, itu secara simulasi itu ketok. Udah latihan tiap minggu, nanti 3 bulan, 4 bulan, oke, ada ujian nih. Ada ujian, wah, makanya karate itu lebih populer dari kungfu. Kungfu nggak pakai sabuknya, nggak naik-naik. Jadi orang capek. Di sini ada, wah ini jadi oranye nih, jadi biru nih, jadi kuning nih, jadi hijau, jadi coklat. Kelihatan. Terus kalau sudah punya level sendiri, dia dapat pelajaran, ada kata yang baru, oh asik nih, gitu. Dan sebagainya. It's all about it's a kingdom. Kasih, kuasa, kebenaran. 3 ini 1. Kita nggak ngomong kebenaran tanpa kasih.
Kebenaran tanpa kuasa ya Kak Isa. Tapi kuasa tanpa kebenaran ya tak karu-karuan. Pokoknya kalau dalam keadaan yang tidak sesuai, Anda itu minta menghampiri tahta kasih karunia. Nangis, jerit, kayak siapa ya? Kayak Hana. Ini mandul ini nggak bener ini, gitu ya. Tapi kan dia nggak bener. Ya wis lah, serah. Tuhan ini nggak bener ini. Tapi nggak nyalakan Tuhan loh ya. Nggak nyalakan Tuhan. Tapi nggak terima, siapa ya? Memang kalimat bahasa manusia ini nggak boleh bisa disalah tafsir. Minta Roh Kudus, bukan ambisi, tapi bukan pasrah sama nasib. Andai kita semua melewati pandemi ini, jangan pasrah sama nasib. Katakan amin. Kita harus fight. Fight dengan cinta, dengan aku berjuang untuk anak istriku. Aku harus nemu kunci bagaimana terobosan. Dan begitu. Ekonomi dan sebagainya. Ini satu. Bagaimana kita struggling? Ini pandemik, Pak. Nah ya, waktu kita baca nih, Israel ini lewat padang gurun, ya apa ini caranya? Nah, inilah yang Tuhan mau temukan kunci-kuncinya. Nah. Bagaimana Tuhan melepaskan janda Sarfat atau membuat janda? Dia melewati satu pola apa? Membawa tepung terakhir itu apa? Mesbah. Korban bakaran gitu. Korban bakaran kan itu. Bayang mesbah. Nah, tiap orang berbeda ya anunya. We don't, ya. Itu nanti kalau sembahyang biasanya tek gitu. Oh ya ini. Gitu. Oke. Jadi misalnya gini, orang biasanya sama orang tuanya sering berkelahi atau apa sering bantah. Ya sudah aku minta ampun, aku yang salah sama Tuhan. Gak cukup. Satu hari, satu titik Tuhan bilang, datangi orang tuamu. Bilang minta maaf. Lah aku sudah minta ampun. Ya itu korban penghapus dosa, bukan korban Atau dia bisa disuruh sekarang belikan hadiah sama papa mama. Ulang tahun, belikan. Bisa begitu. Tapi memang ini bukan sebuah doktrin. Itu pimpinan Roh Kudus. Dia belikan, dia bawa, pahma, tiba-tiba itu yang tertutup itu bisa terbuka. Kan bisa mungkin ada orang sharing seperti itu. Tiba-tiba berkat itu bisa ngalir gitu. Itu namanya korban pendamaian. Yang bentuknya bawa kue tart gitu. Macam-macam kan? Tiap orang bisa berbeda. Itu teman orang yang dilayani papa saya yang kena kanker itu ditanya, "Kamu mau wawuh? Mau damai sama kokomu?" Mau. Didatangkan, ketemu, ngomong tangis-tangisan. Setelah itu, seminggu lagi ke Surabaya. Dokternya heran, sembuh total. Itu berarti korban penghapus dosa sama korban pendamaian. Nah, korban bakarannya apa? Setelah orang sembuh, dia harus menyerahkan diri. Kanker itu bisa kumat lagi. Nah itu mungkin ya kalau saya tafsirkan korban bakarannya. Jadi dia hidup dalam nuansa itu. Pokoknya tiga ini kita harus ngerti. Gak gitu diincer lagi. Orang yang balik. Dosa yang sama. Narkoba, berzina. Kayak itu istrinya Hosea itu. Bersundal lagi. Kalau dia tidak dibakar dalam hidup, dalam persembahan, kumat lagi. Dosanya kumat lagi. Tuhan memberkati. Biarlah perspektif ini kita melihat cara kita It's a kingdom, kerajaan, tapi ini kerajaan penuh kasih,
Raja ini punya otoritas. Jadi kalau kasih gini, kita percaya kasihnya. Terus kita percaya kuasanya. Tidak ada yang mustahil. Nah tinggal yang ketiga. Ya opo kuasa yang mustahil, yang mampu itu dan kasih itu nyampe ke saya. Makanya Tuhan bilang bukan hanya aku mengasihi. Tinggallah dalam kasihku. Tinggallah dalam. Dia mengenyangkan aku dengan apa? He satisfied with apa? The fullness of his, kelimpahan dalam rumahmu. Itu ada bahasa dalam Mazmur itu berapa? Sungai sukacita itu loh. Dia memuaskan aku dalam kelimpahan rumahnya. Kok wajahnya tegang atau sudah capek semua? Oke. Selesai. Minggu depan, Selasa depan terakhir. Dan kita akan masuk dalam TSOW, webinar menemukan jubah yang hilang. Menemukan jubah yang hilang. Sahabat kehidupan, pelanggaran yang dilakukan manusia pertama bukanlah pelanggaran terhadap moralitas, melainkan pelanggaran terhadap tatanan roh dan kehidupan yang mengakibatkan kerusakan identitas dan kematian. Kerusakan yang diakibatkan tidak dapat dipulihkan dengan peraturan atau hukum tertulis, melainkan melalui kuasa penebusan dan kehidupan. Sahabat kehidupan, dosa bukanlah semata-mata tentang pelanggaran moral, melainkan kuasa kematian yang menyebabkan Adam mengalami kerusakan di dalam dirinya. Ia mengalami spiritual mutation, mutasi rohani dari makhluk ilahi menjadi fana yang ditandai dengan hilangnya jubah kemuliaan. Adam menjadi telanjang. Kehilangan jubah membuat Adam kehilangan keberadaan diri dan statusnya. Kehilangan jubah membuat Adam kehilangan hak untuk memiliki akses dan tinggal di area kehidupan yang berkelimpahan, Taman Eden. Kehilangan jubah sekaligus membuat Adam kehilangan otoritas dan kuasa atas kehidupan di bumi. Kristus tidak datang membawa hukum tertulis, melainkan kuasa penebusan dan kehidupan yang merestorasi setiap kerusakan yang disebabkan oleh kuasa dosa dan kematian. Sahabat kehidupan, sebuah webinar yang menyingkapkan rahasia kehidupan dan kunci mengalami transformasi diri. Saya Joshua Guana Tanjung mengundang setiap sahabat kehidupan untuk bergabung dan mengikuti webinar yang akan mengubah kehidupan kita semua. Keterangan dan informasi lebih lanjut, silakan mengikuti penjelasan berikut. Salam kehidupan. Saya kasih satu trigger lagi. Saya sudah bagian. Bagaimana seorang Israel yang keluar dengan demonstrasi perbuatan ajaib. Suplai perbuatan mujizat. Langit terbuka, mana, laut dibelah. Hasilnya terakhir, mereka mati di padang gurun. Sebaliknya Yusuf yang masuk ke Mesir dalam posisi budak. Hasil terakhirnya, dia jadi Perdana Menteri. Apa yang membedakan? Selain perbuatan Tuhan ini adalah keberadaan dirinya. Jadi selama kita nggak keluar dari pola-pola itu, bisa terjadi mujizat yang paling hebat pun akhirnya jadi sia-sia. Keajaiban yang paling spektakuler pun tidak menghasilkan buah. Karena kita bukan karena itu kurang hebat, karena kita nggak bisa nyimpan. Jadi being itu harus menjadi dasar. Kerusakan di dalam diri orang ini nggak bisa diobati hanya karena dia diberi berkat. Dia ditolong Tuhan. Nggak hanya berhenti. Dia dirubah keberadaannya. Itu kuncinya. Seorang sebelum makmur, pikirannya, mentalnya harus makmur. Untuk dia bukan hanya berhenti ditolong. Dia mengalami kemakmuran. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk
kebenaran-Mu dan kami datang sebagai yang Kau miliki, sang kebenaran itu. Biarlah berkat rahmat-Mu kebenaran yang mengalirkan kehidupan. Kebenaran yang membawa kami menerima kunci untuk kami boleh menghadap tata kasih karunia-Mu, menerima pertolongan pada waktunya. Sehingga kami bisa membuat pintu itu terbuka. Tumpangkan tangan-Mu atas setiap kami yang berseru kepadamu Tuhan. Engkau pernah jadi manusia, Engkau tahu semua kesulitan kami, jeritan kami, pergumulan kami. Jangan Kau biarkan kami sendiri. Sertai kami dalam kesesakan, dalam jeritan kami. Dan Engkau meluputkan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.